Shalom saudara, kiranya kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. RHK hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Ibrani 13, ayat 10 sampai dengan 14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur padamu oleh karena anugerah-Mu dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca bagian Alkitab ini. Ibrani 13 ayat 10 sampai 14. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, RHK hari ini mengangkat sebuah tema, Kristus korban yang sempurna. Saudara-saudara, orang Kristen yang berada di dalam perantauan dituduh karena tidak memiliki mezbah. Namun saudara, orang Kristen, gereja, memiliki mezbah. Dan mezbah itu sebetulnya bukanlah mezbah bendawi, melainkan mezbah yang dimaksud adalah pribadi dari Yesus Kristus. Ia adalah mezbah kita, sekaligus korban persembahan yang kudus. Kristus telah menyerahkan dirinya menjadi korban penghapus dosa sekali untuk selama-lamanya. Yesus telah menderita untuk menebus, menyucikan, dan menguduskan umat dengan darahnya sendiri. Iman Kristen tidak memerlukan tempat kudus yang kelihatan, karena Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umat dengan darahnya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu untuk mengungkapkan syukur pada Dia yang telah berkorban bagi kita, maka kita pun harus pergi keluar. Pergi kepada Dia di luar perkemahan dan di dalam kehinaannya. Pergi kepadanya mempunyai makna bahwa kita bersedia mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Dengan membawa korban syukur, apa yang ada pada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita inilah sebagai korban yang dipersembahkan kepada Kristus. Banyak hinaan, cercaan, makian, dan juga hujatan yang mungkin kita akan terima di dalam kita mengiring Yesus. Tetapi itulah yang menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan padanya ketika kita memilih untuk taat dan setia padanya, walaupun dunia menghakimi kita. Di dalam perjamuan kudus yang kita laksanakan di dalam pelayanan jemaat, kita pun masuk di dalam bagian tubuh Kristus dan darah Yesus, menyatukan kita semua dengan seluruh orang yang percaya di seantero bumi ini, untuk menyatakan bahwa Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat. Dengan demikian, saudara-saudara, kita memiliki tujuan, yaitu dalam ayatnya yang ke-14, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Kota yang akan datang, kota kekal, surga kekal, di mana Kristus sudah membayar semuanya di atas kayu salib, dan kita sebagai tebusannya, dan syarat kesucian dan kekudusan yang kita perlukan untuk masuk kota yang kekal telah dipersembahkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi kurban sempurna untuk menebus dosa-dosa kami. Mampukanlah kami mengambil bagian dalam penderitaan-Mu dengan membawa hidup yang berkenan kepadamu. Amin.